Bila mana ada yang meninggal, bisa kemungkinan tidak? Bisa. Di pesawat meninggal bisa. Apa yang harus dilakukan? Ada yang bisa? Yang harus dilakukan apa? Ketika ada yang meninggal, lapor kepada siapa? Sekali lagi, kalau pada karo nggak apa-apa, tugas kloter TKHD nggak apa-apa. Jangan sampai ke pramugari. Bahaya Pak. Apalagi kru pesawat itu akan diturunkan jenazahnya. Ya, makanya khusus petugas kloter aja diam-diam. Kalau dia meninggal di kursi, diibaratkan sedang tidur. Punya kuncinya jangan lapor ke kru pesawat. Ya, nanti di Bangladesh diturunkan di Bangladesh. Karena itu aturan penerbangan. Makanya diam saja. Dapat jenazah, ya biar apa? Biar nanti ketika turun di Jeddah baru, ya resikonya diturun pakai pesawat. Ya kalau negaranya Islam, Bangladesh, Pakistan. Kalau negaranya yang turun itu tidak Islam, siapa yang urus jenazah? Iya kan? Banyak ketika, mohon maaf, semoga saja tidak ada Pak ya, amin, sehat semua ya, insya Allah lancar semua. Pokoknya rahasianya itu jangan ribut ya, pokoknya di samping orang, di samping jangan ribut, diam saja. Jamaah yang lain juga sama, jangan ribut. Kalau ribut ketahuan pramugari ataupun pesawat, nah resikonya ya, banyak diam saja. Sekali lagi ya, nanti ditangani ketika turun baik di Madinah ataupun di Jeddah, baru laporan. Ya, anggap saja sedang tidur, gak apa-apa karena darurat. Ya. Menyelesaikan, melaporkan permasalahan ya, tadi. Kalau apa? Tadi mengumpulkan dapit dari karung ya, membantu peradakan tayamum. Nah ini di pesawat itu kan ada sholat, waktu sholat karena 9 jam pasti menemui waktu sholat. Bagaimana caranya? Tayamum seperti apa? Walaupun di manasik sudah ada, ya sekali lagi Pak, jamaah kita ada yang gimana tayamum, caranya tayamum. Ya minimal karung, para karung itu ada yang minta bagaimana cara tayamum. Kalau nggak pembimbing ibadah, petugas kloter itu biasanya di depan. Di kelas apa itu? Bisnis. Kalau jamaah kan yang ekonomi di bawah, di belakang. Nah, kalau petugas itu di depan. Makanya minimal yang ketua rombongan harus tahu. Ya, ada yang motor harus pakai air. Ya, jamaah itu kan macam-macam Pak. Ada yang paham dengan tayamum, menerima tayamum, tapi ada yang tetap harus dengan air. Silakan kalau ketika di pesawat berunding dengan pembimbing ibadah. Lanjut, layanan saat di bandara. Nama itu adalah apa? Di Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Nama bandaranya apa? Ya, Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Kalau apa tugasnya? Biasanya ketika di bandara itu adalah yang pertama imigrasi dulu. Sebelum masuk imigrasi, tolong kasih pengertian pada jamaah kartu kesehatan. Sekarang namanya apa kalau dulu nih? Ya, sekarang hijau. Biru, ya pokoknya nantilah apa-apa. Yang penting kartu kesehatan. Terutama kaitannya dengan
Iya, mana kartunya? Ditunjukkan. Ya, ditunjukkan saja, dilihat, kembalikan lagi. Nah, jadi kartu meningitis itu nanti akan diberikan. Maka itu orang tua harus menyampaikan pada jamaah, Pak, siapkan kartu ini, paspor, ya, jangan diambil semua. Jangan diambil semua. Cukup itu. Ya. Kesehatan. Karo juga sama mengingatkan pada karo. Biar apa? Biar semuanya lancar. Yang jadi masalah adalah ini kita di Kertajati itu belum fast track. Fast track itu dari pesawat langsung menuju mobil atau bus. Yang sudah fast track itu Suta, ya, Solo, sama Juanda. Jadi dari bus, dari pesawat langsung ke bus. Kalau Kertajati belum. Tahun kemarin belum, Pak. Ada yang berangkat tahun kemarin? Masih di Jeddah atau masih di Madinah? Ya, istirahat. Masih ada istirahat. Kalau pas itu dari pesawat langsung digiring menuju bus. Nah, itu. Ya, maka harus karo-karo itu ketika di bandara seperti apa? Ya tadi disiapkan paspor, ya, kartu kesehatan. Biasanya ibu-ibu yang jadi masalah apa? Sidik jari atau pupilnya, mata, ya, suruh melotot, ya kan? Ketika bio apa itu kemarin? Nah itu nanti kalau di imigrasi seperti itu yang jadi masalah adalah ketika jari sama pupil di mata. Lama kadang-kadang, apalagi ibu-ibu pakai hand body itu, ya. Nah ini lotion pelembab, akhirnya sidik jarinya susah. Ibu-ibu biasanya, maka hindari dulu jangan pakai pelembab. Biar gampang, biar lancar, agak lama. Ya. Nah, ketika di imigrasi sampai keluar semua, tolong ditunggu kebersamaan. Kalau ada masalah jamaah, ya segera dibantu. Minta tolong pada Allah, minta tolong pada ketua dokter. Jangan sampai dibiarkan. Ini ketika di Bandara Madinah, berarti gelombang pertama. Yang kedua, ketika berada di KAI, ya, King Abdul Aziz Airport, ya, International Airport di Jeddah. Sebenarnya sama, ya. Yang disiapkan ya paspor sama kartu kesehatan. Kalau ada waktu untuk umpama gelombang 2 tapi tidak fast track, maka ada waktu istirahat di Bandara Jeddah. Ya, kalau tidak fast track. Kalau fast track itu saya gambarkan dari pesawat langsung menuju bus. Kalau tidak fast track, maka ada waktu untuk istirahat. Ya. Bisa untuk istirahat. Untuk apa? Untuk niat. Ya, Fatihah di. Lanjut. Layanan saat pemondokan di Madinah. Ini sebetulnya hampir sama dengan nanti di Mekah. Ya. Yang sekali lagi untuk karo-karo membantu jamaah. Ya. Biasanya penempatan kamar. Ya, penempatan kamar itu sudah dibikin oleh petugas yang non plotter. Kamarnya dengan ini, jangan pilih-pilih, saya pengennya dengan ini, nanti ribut, nggak selesai. Jadi kamar itu sudah ditentukan oleh petugas istohat yang ada di Madinah ataupun di Mekah. Hanya masalahnya adalah ketika kunci. Nah, karum-karum itu kan yang menerima kunci. Tolong segera diberikan kepada penghuni masing-masing kamar.
Ibu, bapak silakan masuk, ini kuncinya. Jangan dipegang sendiri, apalagi ngatur, dirubah. Kamu dengan ini, kamu dengan ini, kamu nggak boleh. Nanti kesulitan kalau ada apa-apa. Sebab data itu sudah link ya ke pusat ke Jakarta. Kalau ada apa-apa, bapak yang sakit kamarnya ini loh beda kamar masalah. Ya, kecuali ada izin dari dokter, dari TKKI. Baik di Madinah ataupun di Mekah. Hanya bedanya ketika di Madinah adalah ketika mau umroh, maka mikotnya adalah di Bir Ali. Ya. Kalau kamu ketika mikot di Bir Ali, batu itu pembimbing ibadah. Pembimbing ibadah kloter. Maksudnya apa? Ketika pakai pakaian ihram, niat yang laki-laki tolong jangan pakai sidi, jangan pakai celana pendek. Diingatkan sekali lagi, tugasnya yang mengingatkan tolong jangan pakai. Biasanya ada nekat laki-laki bapak-bapak pakai celana pendek, takut terbang. Ya Pak, tenang, nggak usah, nggak akan terbang. Ya. Jangan sekali lagi bikin masalah nanti yang repot bapak. Nyampe di Mekah kok masih pakai celana pendek, masalah Pak. Ketika bapak sedang pakai pakaian ihram, ya sudah niat lagi. Ya, maka harus diingatkan ketika dibekali semuanya. Bahkan satu pembimbing ibadah kloter susah Pak. 400 orang hanya satu orang pembimbing ibadah kloter, susah. Maka siapa yang bantu? Harum-harum dicek. Kalau ibu-ibu gak ada masalah, bapak-bapak ya harus benar-benar bersih, steril dari celana pendek bapak-bapak. Lalu ingat, ihram juga harus dibimbing. Kalau mimpin niat aja, kita ingat bareng-bareng. Bapak ketika naik di bus sebelum berangkat kita ingat dulu siapa yang mimpin? Arok, ketua rombongan. Niatnya apa? Doanya juga sama, dipimpin oleh ketua rombongan. Sehingga ketika berangkat tinggal baca al-ya. Ya, ketika perjalanan tolong dijaga kopas, busuk, tidak jangan sampai. Di Mekah lain, ketika di Mekah juga hampir sama, ya. Tugas karung-karung hampir sama. Kalau bedanya tadi di Madinah adalah ada bin Ali, niat mikot, di Mekah tidak ada, ya. Di Mekah itu paling apa? Dah. Karena kebanyakan orang Indonesia itu hajinya tamattu, maka kewajiban dah. Maka ketika umroh selesai, umroh wajib selesai, segera ketua rombongan untuk menyampaikan kepada jamaah untuk mempersiapkan ya. Tapi kadang-kadang dari tanah air juga ada KPU yang sudah, ya kan, sudah orangnya belum berangkat tapi sudah diminta dam. Ya, ada. Saya dengar itu ada. Umur saja nggak tahu kalau sudah diminta dam. Dan itu kan umur dulu nggak kerja, nyampe enggak, ya tahu ketika itu sudah diminta dam. Hati-hati ya kalau bapak ibu. Nah, ketika di Arafah, ya, ini puncaknya haji. Puncak haji kalau harus seperti apa? Pembantu biasa, ya, konsumsi. Kalau minimal apa? Ya siapa tahu diminta untuk jadi imam, terus khotib, ya, ketika hukum, ya, harus siap. Maka jadi imamnya siapa? Arok. Khotibnya siapa? Arok. Apa-apa, siap. Ya, seperti itu.